ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat rasa aman. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ibadah dan juga hadir di masjid ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga dengan kita belajar dan menuntut ilmu, Allah jadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Dan semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah gantikan dengan surganya nanti dari kiamat. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan jalannya untuk meraih surganya nanti di hari kiamat. Dan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat agar mereka senantiasa duduk di majelis ilmu. Beliau bersabda, idza marartum biridil jannah farta'u. Wahai para sahabat, jika engkau melewati taman-taman surga maka mampirlah, duduklah sejenak di taman surga tersebut. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Maka para sahabat pun bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala halaqatu dzikr. Taman surga adalah halaqah-halaqah zikir yang di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya dibacakan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwakan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kajian kali ini kita masih melanjutkan tema yang pernah kita bahas di beberapa pekan lalu, yaitu perbuatan-perbuatan penghapus pahala. Kita sudah bahas yang pertama adalah murtad. Jadi orang yang murtad menjadikan dia terhapus semua amal ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan syirkul akbar, yaitu melakukan syirik besar, menjadikan sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Kemudian yang ketiga adalah sum'ah dan riya, beribadah karena ingin dipuji dan ingin diperdengarkan kepada orang lain. Termasuk di dalamnya adalah ujub, itu bangga dalam beribadah, bangga diri dalam beribadah. Kemudian yang keempat yang sudah pernah kita bahas adalah al-man wal adza, mengungkit-ungkit pemberian kita atau mengungkit-ungkit amal ibadah kita di hadapan orang lain dan menyakiti orang yang kita berikan bantuan.
Kemudian yang kelima, kemarin kita sudah bahas, yaitu pergi ke dukun. Ya, pergi ke dukun ini termasuk bagian penghapus pahala. Kemudian yang keenam, kemarin kita sudah bahas, yaitu beramal ibadah tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam. Dan kemarin sudah kita jelaskan, maka kita masuk bagian yang ketujuh. Apa saja perbuatan yang bisa menjadikan amal ibadah seseorang itu tidak bermanfaat dan tidak dicatat oleh Allah sebagai amal pahala, yaitu syarbul khamr, meminum minuman keras. Kenapa meminum minuman keras menjadikan salah satu sebab penghapus pahala? Karena ketahuilah, minuman keras merupakan salah satu dosa besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 1862, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Beliau mengatakan, man syaribal khamra lam yuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Barang siapa yang dia meminum minuman keras, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan orang yang meminum minuman keras, dia akan sangat merugi. Karena di antara salah satu nikmat nanti di surga adalah Allah akan berikan minuman khamr namun tidak memabukkan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man saribal khamra fid dunya thumma lam yatub alai minha hurrimaha fil akhirah. Siapa yang di dunia pernah mabuk, pernah meminum minuman keras, dan dia belum bertaubat kepada Allah, nanti di akhirat Allah akan haramkan baginya meminumnya di surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5575 dan juga Imam Muslim nomor 2003. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya salatnya orang yang minum minuman keras tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Ya. Dan sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya bukan hanya salatnya, bahkan perbuatan atau amal ibadah yang lainnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Al-Mubarakfuri belum menyatakan, kenapa di sini Rasulullah SAW menyebutkan salat saja? Karena salat merupakan ibadah fisik yang paling utama. Salat merupakan ibadah yang menunjukkan ciri khas seorang muslim. Jika dia tidak diterima oleh Allah, salatnya tidak diterima, maka tentu ibadah-ibadah yang lainnya yang derajatnya masih di bawah salat tentu tidak akan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna tidak diterima salatnya 40 hari? Maknanya adalah sebagaimana penjelasan para ulama, dia tidak akan mendapatkan pahala. Ya, sehingga kalau dia mengerjakan salatnya sah. Salatnya sah. Ya, karena dia seorang muslim tetap wajib menjalankan kewajiban salat. Dan kewajiban dia sebagai seorang muslim yaitu gugur karena dia sudah salat. Namun sekali lagi dia tidak akan mendapatkan pahala. Ustadz, kalau gitu mendingan gak usah salat dong. Ya, saya udah mabuk, sudah sadar, saya salat 40 hari tidak diterima, mendingan saya gak salat. Maka justru kalau kita nggak sholat, sudah mabuk nggak sholat, dosanya berlipat-lipat. Ya, dosanya berlipat-lipat. Maka orang yang sudah pernah mabuk atau orang yang dalam kondisi mabuk, ketika dia sudah sadar, hendaknya dia wajib mendirikan sholat. Ya, karena meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti dari kiamat adalah salat. Ya, namun yang perlu digarisbawahi bahwasanya apa? Jika dia sudah bertaubat, misalkan dia mabuk, ya, kemudian setelah dia sadar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini atau hadis ini tidak berlaku. Ya, karena ini bagi orang yang tidak bertaubat. Bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha,
maka Allah akan menerima amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimanirrahimakumullah, ini yang ketujuh. Oleh karena itulah hendaknya kita menjauhi minuman keras. Termasuk di dalamnya adalah narkoba, ekstasi, ya, semua yang memabukkan. Berdasarkan keumuman Rasulullah SAW dalam hadisnya, kullu muskhirin haramun. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Dalam riwayat yang lain, kullu ma askhara haramun qaliluhu au katsiruhu. Setiap yang membuat orang mabuk itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak. Sehingga para ulama menamakan khamr itu sebagai ummul khaba'ith, sumber dari segala bencana. Sering kita lihat gara-gara mabuk, ya, seorang melawan petugas hukum, tentara dilawan, polisi dilawan. Bahkan ada yang sampai membunuh tetangganya, ada yang sampai memperkosa anaknya sendiri. Ya, maka sangat besar keharaman minuman keras ini, sehingga disebut tadi apa? Ummul khaba'is, sumber dari segala bencana. Gara-gara mabuk dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari. Karena kalau sudah mabuk itu orang tidak sadar. Ya, orang tidak sadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedelapan, meninggalkan salat asar. Dia tidak salat asar. Secara umum meninggalkan salat adalah dosa besar. Ya, terlebih salat asar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus salat asar ini dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 238. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salatmu, jagalah semua salatmu, dan juga peliharalah dan jagalah salatul wusta. Di sini para ulama menjelaskan salatul wusta salatul asar. Jadi jagalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaknya kalian berdiri menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Ya, dengan khusyuk dan tumakninah. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 553, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, dia telah terhapus amal ibadahnya. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 26.946, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Darda radhiyallahu an, man taraka salatal asri muta'ammidan hatta tafutahu faqad ukhbita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja hingga habis waktunya, maka amalnya dianggap gugur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pernyataan para ulama menjelaskan mengenai hadis ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, berakhirnya waktu asar tanpa kita menjalankan sholat di dalamnya itu lebih besar dosanya, ya, daripada ketinggalan perkara-perkara yang lainnya. Karena sesungguhnya sholat asar ini sebuah sholat yang Allah sebutkan secara khusus di dalam Al-Quran, di mana Allah memperingatkan kita untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Dan inilah yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, ya, namun kebanyakan mereka menyia-nyiakannya. Perkataan Syekhul Islam ini disebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid ke-22 halaman 53. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan mana hadis ini adalah, yang pertama, yang nampak dari hadis ini, meninggalkan amalan itu ada dua macam. Ya. Yang pertama, dia meninggalkan secara total, tidak pernah mengerjakan sholat asar sama sekali. Maka ini menjadikan amalnya batal seluruhnya. Di selama hidupnya kalau dia nggak pernah sholat asar, amal perbuatannya dianggap batal,
oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang kedua, mungkin dia meninggalkannya pada hari tertentu. Ya, kadang sholat asar, kadang tidak, ya. Maka ketika hari itu dia tidak menjalankan sholat asar, maka batalah amalnya. Ya. Jika dia meninggalkan secara umum, yaitu keseringan, maka semua amalnya juga batal. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab As-Shalah halaman 59. Kemudian kata Al-Muhallab, beliau menjelaskan makna meninggalkan yaitu menyia-nyiakannya dan menganggap remeh keutamaan salat asar tepat pada waktunya, sehingga menyebabkan amal perbuatannya gugur. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan mengenai hadis ini, sebagian ulama berkata salat asar itu memiliki kekhususan yang sangat besar keutamaannya. Yang nanti kita akan sebutkan keutamaan salat asar. Ya, maka barang siapa yang dia meninggalkan salat asar, dia telah melakukan perbuatan kufur. Dia telah melakukan perbuatan kufur. Begitu juga siapapun yang meninggalkan salat secara umum, bukan hanya asar, baik subuh, duhur, maghrib dan isya, maka dia juga jatuh dalam kekufuran. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Ketahuilah bahwasanya perbedaan kita dengan orang kafir, ya, dalam riwayat lain orang musyrik, itu adalah meninggalkan salat. Faman tarakahu faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia dihukumi telah keluar dari agama Islam. Ya, jangankan salat, zakat saja, orang yang meninggalkan zakat yang derajatnya di bawah salat, itu di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diperangi, ya, diperangi dan ditumpas, artinya dibunuh. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat? Dan ini yang terjadi kaum muslimin rahimakumullah di zaman kita ini. Betapa banyak orang Islam yang mereka lalai menjalankan salat. Ya, ketahuilah salat asar itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Di antaranya adalah menjadikan dia masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 574 dan juga Imam Muslim nomor 635, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat bardain. Apa itu salat bardain? Para ulama menjelaskan yaitu salatus subhi was salatul asri. Salat subuh dan salat asar. Maka dia akan masuk surga. Ya. Kenapa salat bardain ini menjadikan seseorang menghantarkan surga? Pertama, ini adalah salat yang sangat berat. Kecuali orang yang memiliki keimanan yang sangat tinggi. Di saat enak-enak tidur, ya, ruangannya pakai AC, subuh-subuh, begitu kan? Pakai selimut yang tebal, tiba-tiba harus bangun, harus ke masjid. Kalau bukan orang yang memiliki keimanan, tentu dia tidak akan mau. Ya. Begitu juga salat asar. Salat asar itu biasanya orang selesai bekerja. Dia pulang kerja, capek, lelah, waktunya istirahat, namun dia harus salat. Dan dua salat inilah yang merupakan salat terberat bagi orang-orang munafik. Jadi kalau orang itu malas salat subuh dan malas salat asar, dalam riwayat yang lain salat isya, ya, maka dia terjangkiti penyakit munafik. Ya, dan orang munafik itu innal munafiqina wal munafiqati fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka paling dalam. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari sifat nifak yang seperti ini. Bahkan, ya, ketika kita menjalankan salat asar, nanti di surga Allah akan berikan kenikmatan yang sangat indah. Apa itu? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah kenikmatan yang paling besar, paling nikmat yang akan dinikmati oleh para penghuni surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara. Sungguh kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga
sebagaimana kalian melihat bulan yang purnama. Artinya kita akan melihat jelas tanpa ada penghalang sedikit pun. La tadumuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan kesulitan untuk melihatnya nanti dari kiamat. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka janganlah kalian kewalahan. Ya, janganlah kalian ketinggalan melakukan salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan janganlah kalian ketinggalan menjalankan salat sebelum matahari tenggelam, yaitu salat asar. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari nomor 554 dan juga Imam Muslim nomor 663. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang menjaga salat subuh dan salat asar. Ya. Makanya tadi Allah menyebutkan khusus di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang berikutnya yaitu bersumpah. Ya, bersumpah dengan nama Allah, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, kamu enggak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjustifikasi Allah enggak mengampuni dosa seseorang, ini tidak boleh. Ya, karena yang berhak mengampuni dan tidak mengampuni itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Siapa yang menghukumi saudaranya, kamu demi Allah enggak akan diampuni dosa kamu oleh Allah. Ini merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu. Ya. Sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala itu perkara gaib. Sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal tersebut. Walaupun mungkin kelihatan orang yang kita katakan itu dosanya banyak dan dosanya besar sekali. Namun siapa tahu di akhir hayatnya Allah memberikan dia pintu taubat sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inam. Maka tidak boleh secara langsung kita menunjuk orang tersebut, ya, bahwasanya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Jundub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengisahkan ada seseorang yang berkata, wallahi, ya demi Allah, orang itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, man dzalladzi yata'alla ala alla aghfira li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin wa akhbattu amalaka. Siapa yang bersumpah atas namaku, ini namanya hadis qudsi karena Allah berfirman di luar konteks Al-Qur'an, yaitu firman Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang tidak tersebut di dalam Al-Quran, yang disebut dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan, ketahuilah sungguh aku telah mengampuni dia dan aku telah menghapuskan pahala orang yang mengatakan aku tidak akan mengampuni dosa fulan. Ya, hadis ini dalam riwayat Imam Muslim nomor 2621. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari hal ini hendaknya kita berhati-hati jangan mudah mengumbar sumpah, menyumpahi orang engkau tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengatakan secara umum bukan menjustifikasi per orang. Misalkan siapa yang melakukan perbuatan syirik, dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah tanpa sumpah, ya, maka ini memang benar. Namun menjustifikasi perorangan, menunjuk satu orang per orang, ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Karena sekali lagi, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut, ya, sehingga orang itu bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput. Dan ini sangat banyak kisah-kisah orang yang dulunya tukang maksiat, mantan preman, ya, mantan perampok. Mendingan mantan perampok Pak daripada mantan santri, daripada mantan orang soleh. Ya kan? Mendingan mantan perampok yang dia soleh dibandingkan mantan orang soleh jadi orang fajir, jadi orang tukang maksiat. Dan itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang dulunya soleh, rajin ibadah, ya, kemudian lama-lama dia menjadi orang yang bukan lagi soleh namun toleh. Apa itu toleh? Meninggalkan amal ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang ke-10 termasuk perbuatan-perbuatan penghapus pahala adalah beramal akhirat dengan niat dunia. Ya, beramal yang seharusnya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dia niatkan untuk meraih dunia. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridud dunya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, tidak akan dikurangi oleh Allah sedikit pun. Wa hum fiha la yabkhasun, ya, tidak dikurangi sedikit pun dari perbuatan tersebut. Namun ingat, Allah mengatakan siapa yang beramal ibadah tujuannya untuk dunia, maka Allah akan berikan. Ya, Allah akan berikan tanpa dikurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Namun ingat, orang yang beramal ibadah tujuannya dunia, merekalah ya nanti yang akan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Wa habita ma sun'u fiha. Amal ibadahnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadahnya tidak dianggap. Dia sudah melakukan ibadah dengan jerih payahnya, dengan susah payahnya, dengan semangatnya. Namun niatnya untuk meraih dunia, habita ma sun'u fiha. Allah akan hapus pahalanya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, nah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwasannya amal soleh yang dilakukan dengan niat dunia adalah termasuk perbuatan syirik yang bisa merusak kesempurnaan tauhid. Ya, yang semestinya dijaga, dan perbuatan ini bisa menggugurkan amal kebaikan. Dan amal ini, ya, ibadah dengan niat dunia itu lebih berbahaya dibandingkan riya. Ya, dibandingkan riya. Karena kalau riya itu, ya, dia beribadah kepada Allah, namun juga niatnya dipuji orang. Bukan untuk meraih dunia, bukan mendapatkan dunia, bukan mendapatkan harta. Dia hanya pujian. Ya, nah. Karena seseorang yang menginginkan dunia dengan amal soleh yang dia lakukan, terkadang keinginan itu lebih dominan menguasai hatinya. Ya, 100% niatnya ingin dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dengan perbedaan dengan perbuatan riya. Karena riya itu biasanya hanya di ibadah tertentu. Mungkin dia salat Isya masih ikhlas, subuhnya aja dia riya. Ya, atau sebaliknya. Namun kalau sudah niatnya dunia, seakan-akan semua ibadah itu niatnya adalah dunia dan dunia. Hal ini bisa dilihat dalam kitab Fathul Majid halaman 451. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat ucapan para ulama menafsirkan ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata mengenai makna ayat ini, yaitu barang siapa yang mengendaki kehidupan dunia dalam ibadahnya dan perhiasannya, yaitu maknanya harta. Siapa yang beribadah kepada Allah tapi niatnya untuk mendapatkan harta, niscaya Allah akan berikan balasan di dunia, ya, dengan sempurna. Artinya apa? Allah akan memberikan balasan untuk mereka di dunia berupa apa yang dia inginkan, kesehatan, ya, kegembiraan, harta, keluarga dan keturunan. Allah nggak akan kurangi sedikit pun. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitab Fathul Majid halaman 451. Nah, kemudian Imam Qatadah bin Di'amah Al-Bishri beliau berkata, barang siapa yang menjadikan dunia, ya, sebagai target utama dalam ibadahnya, di dalam niatnya, di dalam ambisinya, maka Allah akan membalas kebaikan-kebaikannya di dunia saja. Artinya apa? Ya, Allah akan balas. Ya, di dunia Allah akan berikan balasan. Namun kelak di akhirat, orang ini tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari apa yang dia kerjakan. Ya, nama. Adapun orang yang beriman
maka kebaikan-kebaikannya akan mendapatkan di dunia saja dan juga akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Kalau dia beriman dan tidak niat untuk dunia, ya. Ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabrani dalam tafsirnya jilid 15 halaman 264. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini sudah Allah sebutkan bagaimana orang ya beribadah niatnya untuk dunia, dan kebanyakan itu dilakukan oleh para jemaah haji. Saya mau haji niatnya nanti saya minta di depan Ka'bah agar kaya raya, ya, agar usaha saya sukses. Ya, dan saya pernah mendengarkan cerita orang seperti ini. Pak Ustaz, saya dulu itu naik haji. Ya, saya berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dagangan saya sukses, usaha saya sukses. Dan benar Allah berikan kesuksesan kepada dia. Dia menjadi kaya raya. Ya, dia tidak sadar ternyata dia sudah salah niat. Allah kisahkan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan 202. Ya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Wahai orang-orang yang sudah menjalankan ibadah haji, jika engkau telah selesai menjalankan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya sebagaimana kalian menyebut nama orang tua kalian. Ya, mengingat orang tua kalian. Ya, au asyadda dzikra, bahkan hendaknya lebih banyak engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus banyak berzikir. Ya, jangan hanya suka menyebut nama orang tua kita mengingat orang tua kita, namun kepada Allah tidak ingat. Padahal yang menciptakan orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya. Titik sampai di sini. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan-kebaikan dunia ini. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal nanti di akhirat, ya, mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Kenapa? Karena doanya hanya minta urusan dunia, tidak minta urusan akhirat. Ya. Kemudian juga Allah sambung lagi, ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Maka bagi mereka di akhir ayat 202, ya, maka bagi mereka adalah apa? Pahala. Artinya bagi mereka adalah niatnya, ya, balasan-balasan yang apa yang mereka usahakan. Ya, dan Allah akan Maha menghisab, dan Allah Subhanahu wa taala lah orang yang zat yang sangat cepat hisabnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat tafsir dari ayat ini, fa idza atmamtum ibadatukum wa faraqtum min a'malin salih fa aqsiru min dzikrillah wassana alaihi. Ayat ini menjelaskan kepada kita, jika kita selesai melakukan ibadah haji dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, ya, seperti sholat, kita disunahkan untuk zikir, ya kan? Kemudian selesai puasa, kita disunahkan untuk banyak berdoa, ya, berdoa di malam hari ketika sholat tarawih, ketika witir dan sebagainya. Jika engkau telah selesai menjalankan ibadah haji, ya, maka fa'aksiru min dzikrillah, perbanyaklah zikir kepada Allah, wassana alaih, dan banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Mislu dzikrikum mafakhir abaikum, ya, sebagaimana kalian senang sekali membanggakan orang tua kalian. Wa a'dhamu min dzalika, bahkan seharusnya engkau lebih banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Faminan nasi fariqun yaj'alu hammahu dunya. Namun sebagian orang yang menjalankan ibadah, ya, terlebih ibadah haji, ada yang niatnya dominan itulah dunia, ya. Fa'atafa fayad'u qailan rabbana atina fid dunya sihhah, ya, wa mal wa aulad. Sehingga ketika dia ibadah haji selesai di depan Ka'bah, atau ketika tawaf wada, ya, atau ketika dia hendak pulang, dia berdoa, ya Allah, berikan aku di dunia kesehatan, ya Allah, berikan aku banyak harta, ya Allah, berikan aku keturunan, ya, wa haula'i laisa lahum fil akhirati khattun wala nasibun. Padahal nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun, karena yang dominan menyertai niatnya adalah hanya urusan dunia. Li raghbati manha
wa qasri hammihim 'ala dunya. Karena sekali lagi ya, tujuan utama dia itu hanyalah dunia dan dunia. Jadi ternyata ada ya orang-orang yang ibadah niatnya dunia. Tentu berbeda kalau kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita boleh meminta kebaikan dunia, namun jangan lupakan apa? Akhirat. Jangan lupakan akhirat. Makanya doanya diselesaikan dengan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan hanya dunia yang kita minta. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam ayat yang lainnya tentang orang-orang yang menolong orang lain, niatnya bukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan dan doa. Dan ini mohon maaf, bagi orang yang suka bersedekah, kami nasihatkan jangan pernah minta doa kepada orang yang kita sedekahi. Kan sering kan kita mengundang anak yatim, ya, mengundang orang-orang miskin ke rumah, kita berikan ya sembako atau kita berikan makanan. Pak, tolong doakan saya, semoga saya sehat. Pak, tolong doakan saya, semoga saya memiliki anak. Maka ini akan menghapuskan pahala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberikan makan. Ini ciri orang yang ikhlas adalah sesungguhnya kami memberikan makan kepada orang lain liwajhillah, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa', kami tidak menginginkan balasan dari orang yang kami berikan makan, wala syukura, dan ucapan terima kasih. Ya, dan para ulama menjelaskan ayat ini artinya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain jangan mengharapkan balasan. Jangan mengharapkan balasan, terlebih juga doa. Namun kalau kita bersedekah, tiba-tiba orang yang kita sedekahi tadi mendoakan kita, itu tidak masalah karena kita nggak minta kan? Berbeda dengan kita minta. Begitu. Dan kebanyakan tanpa kita minta pun sebenarnya mereka mendoakan. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Pak. Ya, semoga Bapak panjang umur, semoga Allah berikan ganti yang lebih baik. Seperti itu. Karena memang Rasulullah SAW menyuruh orang kalau sudah mendapatkan kebaikan, balaslah dengan yang setimpal atau ucapkan syukron jazakumullahu khairan. Ya. Naam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai amal yang sudah kita kerjakan sia-sia. Maka bagaimana? Ya, jadi setelah kita mengetahui ada perbuatan-perbuatan yang menghapus pahala, terus bagaimana kiat menjaga amal perbuatan ini biar langgeng? Ya, bukan hanya sekedar masalah yang kita bahas, namun solusinya juga. Yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui, hendaknya kita melupakan amal kebaikan kita. Jangan sering diingat-ingat. Ini yang pertama. Orang yang suka mengingat-ingat amal kebaikannya akan mudah digoda syaitan untuk mengungkit-ungkit amal ibadahnya. Ya, sebagaimana tadi alman wal adza. Ya, menyakiti, mengungkit-ungkit amal kebaikannya di hadapan orang lain atau kepada orang yang kita berikan sedekah tadi. Oh, kamu dulu sudah saya tolong, giliran aku aja minta tolong, kamu nggak mau nolong saya. Kadang terlontar ucapan itu. Kenapa? Karena kita suka mengingat-ingat amal kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Maka lupakan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Ya, sebagaimana kalian suka melupakan dosa-dosa kalian. Kita lebih banyak melupakan dosa dibandingkan melupakan amal ibadah. Ya, padahal itu terbalik. Seharusnya kita lebih banyak melupakan atau tidak mengingat ibadah yang sudah kita lakukan, namun ingat dosa-dosa kita agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata, laisa sa'nu fil amal. Bukanlah perkara yang penting adalah dalam banyaknya beramal. Ya, innama sa'nu fi hifdzil amal mimma yufsidhu wa yuhbituhu. Namun yang menjadi penting bagi kita, perkara yang paling penting adalah apa? Menjaga amal kita agar tidak rusak dan tidak gugur. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi bagaimana cara menjaga amal kita supaya tidak rusak dan tidak gugur? Tentunya dengan melupakan dan tidak banyak mengingatnya kembali. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita kembali ikhlas dalam ibadah. Ya, hendaknya kita kembali ikhlas dalam ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah agar kita mengikhlaskan semua amal ibadah kita. Ya, tata kembali niat kita. Ya, jangan sampai niat ibadah kita ini dibarengi dengan yaitu riya, sum'ah, ya, dan menginginkan urusan-urusan dunia. Dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim dikatakan kam min amalin yatawashshawaru bi suratin amalid dunya wa yasiru bi husnin niyati min amalil akhirah. Berapa banyak perbuatan-perbuatan dunia namun niatnya benar, niatnya lurus, ya, dan disertai dengan adab-adab Islami sehingga menjadikan pahala nanti di akhirat. Contoh, Pak. Ya, perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan dunia itu banyak. Contoh, kita tidur. Tidur itu hukum asalnya boleh atau wajib, Pak? Ya, boleh-boleh saja. Orang tidur silakan, nggak tidur ya silakan, itu urusan kamu. Namun tidur ini, perkara dunia ini, ketika kita melakukannya dengan syariat Islam, sebelum tidur kalau bisa berwudu, ya, kemudian baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, maka tidur kita akan bernilai pahala. Minimal kalaupun kita nggak bisa dengan wudu dan baca ayat-ayat tadi, minimal baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Kira-kira tidur kita ini bernilai pahala atau enggak, Pak? Bernilai pahala kan? Dibandingkan orang tidur langsung aja tidur, bleksek gitu ya, enggak baca doa wala apa, langsung tidur saja. Kira-kira tidurnya orang ini berdosa atau enggak? Enggak berdosa dia, juga enggak dapat pahala. Namun kalau niatnya atau disertai dengan niat dan doa, dia akan dapat pahala. Kemudian bangun, ya, baca doa. Ya, nam. Begitu juga orang masuk kamar mandi, Pak. Kamu masuk kamar mandi ke toilet itu kan urusan dunia. Kamu mau masuk ke toilet juga nggak dapat pahala, kamu keluar dari toilet juga nggak dapat pahala, ya. Namun kalau kita lakukan dengan adab Islam akan bernilai pahala. Masuk toilet sebelum masuk, ya, mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, melangkah dengan kaki kiri, selesai dari toilet keluar dengan kaki kanan, baca doa ghufranaka. Kira-kira buang hajat, ya, ini dapat pahala atau enggak, Pak? Dapat pahala. Nah, ini contoh. Maka benar di sini, ya, berapa banyak perkara-perkara dunia dia akan mendapatkan pahala di akhirat kalau niatnya benar. Ya, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah. Namun berapa banyak juga amal ibadah untuk negeri akhirat. Ya, perintah-perintah Allah yang wajib dijalankan. Summa yusiru min amalid dunya bisu'in niyah. Ya, amal-amal akhirat seperti sholat, haji, puasa, zakat, di mana ini tentu akan dapatkan pahala di akhirat. Namun menjadi sia-sia, menjadi tidak berharga, menjadi terhapus gara-gara apa? Niatnya yang tidak lurus, niatnya tidak ikhlas, niatnya untuk dunia, ya, niatnya untuk riya, niatnya untuk sum'ah dan lain sebagainya. Maka hendaknya sekali lagi kaum muslimin rahimakumullah, kita perbaiki niat. Ciri-ciri orang yang ikhlas, ya, disebutkan oleh Ad-Dunnun Al-Misri yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adhkar. Ya, beliau menyebut ada 3 tanda orang yang ikhlas. Ya. Pertama adalah ciri orang yang ikhlas itu adalah kata beliau, kata Dunnun Al-Misri yang dikutip Imam An-Nawawi, tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada pelakunya dikala dia dipuji orang lain. Dia setelah melakukan ibadah atau pulang haji atau pulang umroh, ketika dipuji orang, disanjung-sanjung, dia nggak berpengaruh, hatinya nggak timbul apapun, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ciri orang ikhlas. Namun kalau dipuji dia semakin bangga, ya, ujub, wah gua gitu. Ya, apalagi panggil saya Pak Haji ya. Saya udah pulang haji nih, kamu kalau manggil Pak Haji, awas loh. Ya, kan ada orang begitu, Pak, ya. Ya, pengennya dipanggil Pak Haji karena sudah pulang haji. Begitu. Jadi kalau orang pulang dari Amerika, apa panggilannya, Pak? Ya, pulang jalan-jalan gitu panggilannya, Pak. Oh, Pak turis gitu ya. Nah, ya, maka tentunya tidak seperti itu. Orang yang ikhlas ketika dipuji, hatinya tidak terpengaruh. Ya, ketika dicela pun dia juga tidak terpengaruh. Dia tetap ikhlas dalam ibadahnya. Ya, nah, ini yang pertama. Yang kedua,
melupakan kebaikan yang sudah dia lakukan, sebagaimana tadi yang saya sampaikan yang pertama. Dia lupakan kebaikan itu. Ya, tidak dia ingat-ingat kembali. Ya, nah. Mengingat-ingat atau menghafal kebaikan hanya berlaku bagi orang yang mengharapkan balasan imbalan. Biasanya orang yang ingat kebaikannya, ingat ibadahnya, itu biasanya orang yang ingin imbalan di dunia, balasan di dunia. Ya. Namun orang yang ikhlas, dia hanya menginginkan balasan di akhirat, dia nggak ingat. Ya. Dia sudah bersedekah berapa miliar, dia nggak ingat. Dan dia tidak pernah sebutkan di hadapan manusia, tidak perlu diungkit-ungkit. Ya, nggak perlu sedekah ke masjid, Pak, ini tolong diumumkan di depan jemaah ya. Ya, telah menerima sedekah dari Pak Fulan, pelan begitu ya. Dengan jumlah nominal 500.000. Ada yang seperti itu. Ya, namun kalau kita memang tidak minta disebutkan, tiba-tiba diumumkan di depan masjid, semoga tidak berubah niat kita. Ya, kalau berubah kita menjadi ujub, ya ini kita tidak ikhlas. Ya, Kemudian yang ketiga adalah kalaupun dia berharap imbalan, dia hanya berharap balasan di negeri akhirat, bukan balasan di dunia. Ya, ini ciri orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya ini perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Dan yang berikutnya setelah niat, yang ketiga adalah hendaknya kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai kita melakukan ibadah tanpa ada dalil yang sudah pernah kita sampaikan. Berapa banyak orang yang berinovasi dalam ibadah, dia melakukan ibadah dengan merekayasa, menambah dan mengurangi, sehingga ibadahnya sia-sia. Ya, terhapus. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita menjauhi bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, orang yang niatnya hanya dunia dan dunia. Ya, mohon maaf nih, terutama emak-emak ini nggak ada mama ya. Biasanya kalau kumpul-kumpul sama ibu-ibu sosialita, udah dah pamer tas, pamer ini dan sebagainya. Ya, apalagi di akhir zaman sekarang nggak ada lagi rasa malu, ya, demi konten TikTok, pamer uang yang kemarin ramai itu siapa itu pejabat yang akhirnya ini contoh. Ya, jadi bergaul dengan orang itu hati-hati. As-sahib, teman itu akan mempengaruhi temannya yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, al-mar'u 'ala dini khalilihi faltanzur amman ta'khudhu khalilan. Agama seseorang tergantung agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Ya, maka hati-hati. Ya, karena apa? Di dunia ini, apalagi sekarang ini, banyak komunitas-komunitas. Ya, terutama ibu-ibu tadi dan juga bapak-bapak juga banyak komunitas. Ya, komunitas Moge, komunitas BMW, komunitas Terios dan apa sebagainya. Kadang komunitas-komunitas itu digunakan untuk saling berbangga-bangga. Ya, kadang seperti itu. Boleh saja kita bergabung dengan komunitas tersebut, namun kalau bisa kita mempengaruhi, bukan terpengaruhi keburukannya. Ya, maka sekali lagi hendaknya bergaul dengan orang soleh, orang yang mengajak kita bergandeng tangan dengan kita menuju negeri akhirat. Ya. At-tuyur la taqa illa bi amsalihha. Burung itu enggak mungkin bergaul dia kecuali dengan semisalnya. Ya, burung beo ya tentunya bergaulnya dengan burung beo. Burung gagak bergaulnya dengan burung gagak. Orang soleh ya bergaulnya dengan orang soleh. Orang yang fasik, orang yang fajir ya pergaulannya dengan orang yang fasik dan fajir. Maka kita ingatkan diri kita dan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita ya agar memperhatikan teman bergaul. Ya, dan tentunya ini semua bisa kita lakukan kalau kita mau duduk di majelis ilmu seperti ini. Ya, karena hati itu penuh ilmu. Hati itu butuh makanan. Hati itu butuh makanan sebagaimana tubuh kita butuh makanan, dan makanan hati adalah ilmu. Ya, makanan hati itu ilmu. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, nahnu nahtaju ila ta'am fil yaum marratain. Kita butuh makan itu sehari paling 1, 2, 3 kali. Wa nahnu nahtaju ila ilmi bi adadil anfus. Namun hati kita, diri kita ini butuh ilmu sebanyak nafas yang kita keluarkan. Karena setiap gerakan kita itu ada ilmunya. Sebagaimana orang kalau berilmu, gerakannya akan menjadi apa? Nilai akhirat tadi, masuk toilet dengan doa, mau tidur dengan doa, berangkat bekerja dengan doa. Sehingga aktivitas dunianya, karena dia berilmu, dia paham ilmu agama, aktivitas dunianya senantiasa disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Minimal dia baca bismillahirrahmanirrahim.
Ya, nah. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi ini. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin ditanyakan, fal yatafaddal masykura. Silahkan kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih Ustaz membagi ilmunya. Semoga Allah balas kebaikan Ustaz. Berkaitan dengan nomor 9 tadi Ustaz ya. Yang kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang. Nah, ini begini, ketika kita, misalnya ini saya ambil contoh aja, ketika kita sedang mendiskusikan tentang kalangan Syiah gitu. Nah, diskusi-diskusi terus kemudian pasti kan pikiran kita nggak begitu kenal orang-orang biasanya, berarti kan pemimpinnya yang kita kenal ya, misalnya Ayatollah Khomeini gitu ya. Agak keras sedikit Pak suaranya. Oh, ya. Saya ulangin sedikit. Jadi kadang-kadang kalau kita kan berjumpa dengan orang-orang dari misalnya nih ya, kelompok Syiah gitu. Mungkin juga ada kelompok-kelompok sejenis. Nah, itu kan yang biasa kita jumpai orang-orang biasa. Namun ketika kita berdiskusi, pasti pikiran kita kan ke pemimpinnya ya Ustaz ya. Misalnya Ayatollah Khomeini gitu ya. Itu pemimpinnya gitu ya. Nah, kalau dalam konteks tersebut yang tadi poin nomor 9 Ustaz tuh bagaimana ya? Apa kita jadi terhapus pahala kita apabila kita mengatakan bahwa pemimpin tersebut tidak diampuni dosanya atau bagaimana Ustaz? Iya, na'am. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita memang kadang berdiskusi dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau melakukan orang yang menyimpang, ya. Ketika kita sudah iqamatul hujjah. Apa itu iqamatul hujjah? Menegakkan dalil, menyampaikan ilmu kepada mereka, ya. Maka tentu mereka berdosa besar. Karena apa? Tidak mau rujuk. Ya, tidak mau rujuk. Namun memvonis dia tidak diampuni dosanya oleh Allah tetap tidak boleh. Memvonis ya. Karena apa? Dia masih punya umur. Dia masih punya waktu. Siapa tahu Allah berikan taubat. Ini yang pertama. Adapun kita katakan kalau kamu terus melakukan seperti ini, kamu akan diampuni dosanya oleh Allah loh. Ini boleh, tidak masalah. Yang jadi masalah itu tadi adalah sumpahnya Pak. Wallahi, ada kata wallahi, demi Allah. Jadi demi Allah itu menjustifikasi. Kalau kita itu di sini menyumpahi orang gitu ya bahasanya ya. Sehingga apa? Di mana menjustifikasi seorang tidak diampuni dosa oleh Allah itu hak Allah, bukan hak kita. Ya, kewajiban kita hanya menyampaikan iqamatul hujjah, menegakkan dalil, ya, memberikan penjelasan. Kemudian seandainya dia melakukan dosa besar atau melakukan kesyirikan yang besar pun kita sudah tegakkan dalil, maka yang berhak menghukumi dia kafir tidak kafir bukan kita, tapi para ulama. Ya, bukan kita. Kita ini penuntut ilmu, kita ini orang yang belajar. Kewajiban kita hanya menyampaikan, diterima, alhamdulillah. Enggak diterima, bara'atud dhimmah. Apa itu bara'atud dhimmah? Terlepas tanggung jawab. Kita tidak ada tuntutan untuk menjadikan dia mengikuti kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, ya, kadang diterima, kadang ditolak. Ya, kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ayat ini turun berkaitan dengan pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib, yang meninggal di atas kekufuran. Abu Talib beriringan dengan Nabi Muhammad, ya, bergandengan tangan. Abu Talib ini membela keponakannya, melindungi Rasulullah SAW. Namun hidayah di tangan Allah. Ketika wafat, Rasulullah SAW sudah mentalkinkan agar dia baca syahadat, namun dia enggak mengucapkan syahadat. Sehingga Rasulullah bersedih dan hendak memintakan ampun untuk pamannya, namun Allah larang dan Allah turunkan ayat ini. Artinya apa? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdakwah, menyampaikan, menjelaskan. Mereka menerima alhamdulillah, enggak menerima tidak perlu justifikasi. Demi Allah kamu kafir. Tidak boleh. Demi Allah kamu tidak akan diampuni dosanya Allah, enggak boleh. Namun mengatakan kalau kamu terus-menerus seperti ini, kamu melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan syirik, kamu enggak akan diampuni oleh Allah.
tanpa sumpah Pak, dan ada kata terus menerus tanpa taubat, maka boleh, karena memang Allah mengatakan kalau perbuatan syirik ya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Siapa yang membunuh dosanya besar, kan begitu kan? Kita katakan sesuai dengan dalil, bukan dengan menjustifikasi pasti nggak akan diampuni Allah. Karena dosa selain syirik, ini pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah Pak. Kalau dosa syirik jelas tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya kalau dia tidak bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dari ayat ini menjelaskan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini kaidah dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal. Kalau dia bertaubat, Allah hapuskan. Sebagaimana para sahabat Nabi dahulu, mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Kemudian mereka bertaubat, Allah ampuni dosa-dosanya dan menjadi generasi terbaik, menjadi para sahabat. Ya. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Dari ayat ini menjelaskan Allah akan ampuni dosa selain syirik. Artinya dosa-dosa besar itu kadang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pengampunan dosa itu apa? Tahta masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadang walaupun dia enggak bertobat, kadang dia melakukan amal soleh yang lainnya, sehingga dosanya tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang ada dalam hadis, bagaimana seorang wanita pelacur, ya, seorang baghiyah, ya, seorang yang melakukan perbuatan yang sangat buruk sekali, dia memberikan makan, memberikan minum anjing yang kehausan. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Terakhir beliau mengatakan apa? Qad ghafara dunubaha wa syakarallahu laha. Allah sudah mengampuni dosa-dosanya dan Allah berterima kasih kepada orang ini. Ini perbuatan wanita di zaman sebelum Nabi. Ya, di mana Rasulullah menceritakan dan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi Muhammad tidak berkata dengan hawa nafsu, tapi Nabi Muhammad berkata dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini contoh. Jadi yang jadi titik pemahaman di sini apa? Jangan mengatakan demi Allah. Ini yang bermasalahnya. Dan menjustifikasi orang bahwasanya dia tidak akan diampuni. Adapun mengatakan kalau kamu terus menerus melakukan dosa ini, kamu meninggal seperti ini, ya Allah nggak akan ampuni kamu. Bisa saja, boleh-boleh saja. Sebagai apa ini? Peringatan untuk dia agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Ada lagi yang lain? Nah, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi Ustadz, kalau bukan menjudge tapi menjudge lah, menilai seorang munafik boleh atau tidak. Karena munafik itu kan dalam ajaran diberikan ukurannya. Kalau berkata bohong, kalau diberikan kepercayaan tidak amanah, melakukan sesuatu yang dia tidak katakan. Sangat jelas gitu benchmarknya. Tapi kadang-kadang kalau kita membicarakan itu orang munafik, jangan judge munafik loh, nggak boleh. Nah itu bagaimana? Saya agak bingung. Padahal saya mendengar di surat Al-Baqarah perihal munafik itu terus dibicarakan oleh Allah gitu. Bahkan katanya di neraka dia lebih rendah daripada orang kafir gitu. Bolehkah? Kalau saya sih kadang-kadang pada yang dekat saya katakan itu munafik. Itu bukannya mau menjadi, tapi untuk membuat pemahaman kita aja agar jangan seperti itu. Itu aja Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan sangat bermanfaat. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat munafik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di akhir zaman, memang banyak sekali orang yang ngaku Islam tapi dia berwajah munafik. Yang terakhir adalah contohnya salat itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini contoh, pernyataan-pernyataannya sudah sangat kontroversi. Coba ketik aja di Google itu tentang nama orang itu. Udah banyak itu. Apa urusan Allah melarang kita makan dengan tangan kanan? Nah, jika dalam urusan-urusan akidah, dalam urusan agama, dia ya secara umum sering melakukan hal-hal yang seperti ini,
maka boleh kita mengatakan dia munafik. Bahkan kalau sampai tidak percaya dengan syariat Islam, boleh kita katakan dia kafir. Boleh kita katakan ya. Namun kalau baru 1 ciri, 2 ciri, kita nggak boleh mengatakan itu. Ya, tidak boleh. Tentunya dalam perkara-perkara ad-darurah bil aql, perkara-perkara yang sudah mafhum, dipahami oleh umat Islam, sudah jelas kewajibannya. Contoh salat itu jelas wajib. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati, jagalah salat-salat. Ya, salat-salat itu kan banyak. Was salatil wusta, dan salat asar. Dan diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj contohnya. Ya, ini jelas kewajiban salat itu adalah wajib. Ini namanya mafhum bidarurah. Artinya apa? Semua orang Islam paham, dia tahu salat itu hukumnya wajib. Kalau dia ingkari, ya diingkari, padahal titelnya sudah tinggi, sudah kuliahnya sudah S-nya sudah banyak begitu ya. Tingkat profesor paling tinggi dia misalkan. Tapi mengingkari ini, dia bisa saja munafik dan bisa menjadi orang kufur atau orang keluar dari agama Islam. Ya. Naam. Adapun jika baru sekali 2 kali, ya, maka perlu iqamatul hujjah tadi. Terlebih dalam perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang hukumnya tidak jelas, belum jelas, maka kita wajib iqamatul hujjah. Enggak boleh menjustifikasi dia munafik, dia kafir, enggak boleh. Karena baru 1, 2 yang nampak dari dia dan yang kita kelihatan. Tapi kalau udah mencari ciri khas, dia sering berdusta, sering berkhianat, sering bohong, boleh kita katakan dia munafik. Ya, sebagaimana kisah yang sering disebutkan dalam Al-Quran, ya, ada seorang yang mengatakan, ini baru sekali mengatakan, Pak, ma ra'aina qauman arghabu butunan wa ajbanu 'inda liqa illa Muhammadin wa ashabuh. Ucapannya ringan, Pak. Apa artinya? Tidaklah kami melihat orang yang paling rakus, ya, perutnya buncit, bohong lisannya, kecuali Nabi Muhammad dan para teman-temannya. Baru mengatakan sekali, Pak. Namun akhirnya sahabat yang mendengar, wallahi, demi Allah aku akan adukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka akhirnya sahabat ini bercerita kepada Rasulullah SAW, ada orang mengatakan begini dan begini. Ya, sehingga akhirnya orang ini minta maaf kepada Rasulullah SAW. Dan di saat itu Rasulullah SAW sedang naik kuda atau naik unta, sampai orang ini bergelantungan di unta. Rasulullah minta maaf. Namun apa? Allah turunkan ayat, ya, abillahi wa rasulihi wa ayati kuntum tastahzi'un la ta'tadirul yawm qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya, syariat Islam, engkau bersenda gurau? Jangan minta maaf hari ini. Qad kafartum, kamu sudah kafir hari ini. Lihat, Pak, ini orang munafik. Ya, Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Ini kalau dalam masalah urusan yang tadi saya bilang darurah fil akal, sesuatu urusan yang sudah jelas hukumnya, nggak perlu diotak-atik. Ada orang yang nggak percaya, bahkan orang yang titelnya sudah tinggi, sudah ilmunya luar biasa, ini bisa saja menjadi munafik seperti tadi yang kita sampaikan, dan bisa jadi menjadi dia kafir. Namun sekali lagi, menjustifikasi ini sekali lagi sebaiknya ulama, bukan kita. Ya, kita ini penuntut ilmu, kita hanya menyampaikan perbuatan itu kufur, perbuatan itu munafik. Ya, biarlah ulama-ulama yang kompeten di bidangnya, mereka yang menjelaskan, mereka yang menghukuminya. Kita hanya sekedar menyampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Ada lagi, Pak? Terakhir ya, kalau gitu terakhir. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya nih. Ada satu hal yang ada sedikit membuat saya bingung gitu ya. Tadi ada Ustadz juga sempat menyampaikan bahwa pada saat kita memohon kepada Allah, mohonlah kepada hal-hal yang urusannya dengan hal-hal yang akhirat dan bukan duniawi. Tapi kalau kita di sisi lain, kita juga tahu bahwa
kita dalam hal segala urusan kita bersandar juga memohon kepada Allah. Nah, bagaimana atau apa batasannya pada saat kita memohon hal-hal yang sifatnya duniawi, dan kapan juga pada saat kita hal-hal yang memohon kepada Allah dalam hal urusan akhirat? Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita orang yang ikhlas di dalam berdoa. Tentu kaum muslimin rahimakumullah, apa yang ada dalam hati kita Allah Maha mengetahui. Ya, apa yang dalam hati kita Allah Maha mengetahui. Kalau dia niatnya ikhlas, ya, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma manawa. Setiap amal tergantung niatnya, dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan ingat, Allah Maha tahu hati kita ini ikhlas atau tidak. Maka tidak ada masalah, Pak. Kita niatnya sudah ikhlas. Doa kita pun, lihat, Allah sudah mengajarkan Rabbana atina fid dunya. Mintalah urusan dunia juga, wa fil akhirati hasanah. Akhirat juga mendapatkan kebaikan. Wa qina adzabannar, dan Allah jauhkan dari siksa neraka. Artinya, ini kembali juga ke niat. Boleh kita beribadah, ya, dan kita berdoa memohon kepada Allah dalam urusan dunia. Jangankan itu, Pak, kadang Rasulullah SAW pun pernah menjanjikan ibadah dengan balasan dunia. Contoh hadis, ya, man aroda ayyubsita fi rizqihi wa yunsi'a fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin Allah berikan rizki yang melimpah, Allah panjangkan umurnya, hendaknya dia banyak menyambung silaturahmi. Ini panjang umur, rizki yang melimpah, balasan dunia atau akhirat, Pak? Balasan dunia. Namun kadang Rasulullah SAW memotivasi seseorang itu dengan balasan dunia, namun niatnya, Pak, yang dinilai ada niat. Paham di sini? Kalau niatnya dia silaturahmi Allah karena Allah, dan juga tadi karena mengingat sabda Rasulullah SAW, ya akan dipanjangkan umurnya, diberikan rizki yang luas, tidak masalah. Karena niat, sekali lagi niat, dan yang tahu niat kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi pentingnya kita ikhlas itu di sini. Ya. Tapi kalau sudah berubah hamu itu keinginan, Pak. Keinginan yang dominan dunia. Ya, ini tentu berbeda. Orang sedekah tujuannya memang hanya untuk dapat berkah dari Allah, dapat berkah dari hidupnya, atau dia supaya niatnya supaya hartanya bertambah. Kan ada orang sedekah niatnya tujuannya hartanya bertambah. Berbeda kalau niatnya dia sedekah karena Allah, innaman nut'imukum liwajhillah. Namun ternyata Allah juga berikan harta yang bertambah. Ini kan berbeda, ya kan? Yang Allah nilai sekali lagi niat. Adapun efeknya, misalkan dia tetap kaya, malah justru hartanya melimpah, ini termasuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah ingin memberikan kabar gembira kepada seorang muslim, itu Allah tampakkan balasannya di dunia kepada orang ini. Sebagaimana ada orang beribadah dipuji oleh orang lain. Masya Allah dia orang soleh ya. Ini menunjukkan apa? Allah mencintai orang ini, ya. Namun orang ini tidak terpengaruh dengan pujian tersebut. Jadi kadang Allah tampakkan kebaikan kita, balasan kebaikan kita itu di dunia dengan segera. Namun tetap pahala di akhirat, ya Allah akan masukkan dia ke surga. Jadi nggak masalah kita meminta dunia, ya, antum umroh, haji, berdoa untuk dunia dan akhirat, silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan ketika kita minum air Zam-Zam, apa yang kita minta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ini doa minum air Zam-Zam. Allah, ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu tadi menjadikan orang khasyah, Pak. Takut kepada Allah. Wa rizqan wasi'an, lihat, minta rezeki yang luas. Ya. Ini yang kita baca ketika meminum air Zam-Zam. Ya, wasifaan min kulli da', dan obat dari segala penyakit. Mungkin kita stroke ringan atau mungkin punya penyakit jantung. Semoga dengan minum air Zam-Zam penyakit kita sembuh. Itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Tapi sekali lagi niat kita, ya, yang Allah nilai adalah niat. Jadi jangan bingung dalam masalah ini. Kembali ke hati aja deh. Hati walaupun kadang, ya, doa kita doa dunia. Tapi kalau memang niat kita untuk Allah, ibadah haji kita untuk Allah, umroh kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah, di saat kita berdoa dengan doa dunia, tidak masalah. Begitu, Pak, ya. Nah, yang Allah sebutkan tadi tentunya tadi adalah niatnya memang untuk dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga hal ini mencerahkan kita dan menjadikan kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah
dan Allah wafatkan kita di atas Islam. Ya, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan meraih surganya nanti di akhirat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kaum muslimin semuanya, saya mohon maaf. Dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah engkau pernah ragu untuk mengamalkannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم